Berdirinya Kerajaan Majapahit. Majapahit konon berdiri setelah Kerajaan Singasari runtuh pada 1292 Masehi atau pada abad ke-13. Ketika itu, Kerajaan Singasari runtuh setelah terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Raja Gelang-Gelang Jayakatwang. Pada saat Kerajaan Singasari berada di ujung tanduk, cucu dari Raja Singasari yaitu Raden Wijaya melarikan diri dan meminta bantuan dari Arya Wiraraja. Dalam pelariannya tersebut, Raden Wijaya membuat sebuah desa kecil di hutan daerah Trowulan yang diberi nama Desa Majapahit. Raden Wijaya berhasil membangun kekuatan dengan tambahan bantuan dari pasukan Kubilai Khan pada 1293 Masehi. Pasukan tersebut lantas digunakan untuk membalaskan dendam runtuhnya Kerajaan Singasari dengan menyerbu Jayakatwang. Setelah Jayakatwang tumbang, pasukan Kubilai Khan justru diserang oleh Raden Wijaya karena dinilai tidak tunduk dengan kekuasaan Kaisar Mongol. Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja pada 10 November 1293 Masehi. Peristiwa Sumpah Palapa. Sumpah Palapa yang diikrarkan oleh Mahapati Gajah Mada pada tahun 1336 merupakan tekad kuat untuk mempersatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Sumpah ini berbunyi, "Jika sudah menaklukkan Nusantara, baru aku akan melepaskan puasa dan menjadi pendorong utama ekspansi wilayah Majapahit, menaklukkan Bali, Sunda, dan Palembang." Sumpah Palapa menjadi simbol ambisi dan tekad Gajah Mada, sekaligus bukti kuatnya nasionalisme dan semangat persatuan di Kerajaan Majapahit. Selanjutnya ada lokasi dari Kerajaan Majapahit. Semasa kejayaan Kerajaan Majapahit, terdapat 3 pusat pemerintahan yang terletak di Jawa Timur. Ketiga pusat pemerintahan tersebut adalah Mojokerto, Trowulan, dan Daha. Mojokerto merupakan pusat pemerintahan pertama Majapahit yang didirikan oleh Raden Wijaya. Setelah itu, pusat pemerintahan dipindahkan ke Trowulan yang kemudian menjadi pusat pemerintahan utama kerajaan. Trowulan berkembang menjadi pusat budaya dan perdagangan yang ramai. Pada masa akhir Majapahit, pusat pemerintahan kembali berpindah ke Daha yang terletak di wilayah Kediri. Pergantian pusat pemerintahan ini menunjukkan dinamika politik dan perkembangan Kerajaan Majapahit. Raja-raja yang memimpin Kerajaan Majapahit. Yang pertama, Raden Wijaya atau Kertarajasa Jayawardhana dari 1293 sampai 1309. Yang kedua ada Kalagemet atau Srijaya Nagara dari 1309 sampai 1328. Yang ketiga ada Srigatarja atau Trihuwana Wijaya Tunggadewi dari 1328 sampai 1350. Yang keempat ada Hayam Wuruk atau Sri Rajasa Nagara dari 1350 sampai 1389. Yang kelima ada Wikramawardhana dari 1389 sampai 1429. Yang keenam ada Ratu Suhita atau Dyah Ayu Kencana Wungu dari 1429 sampai 1447. Yang ketujuh ada Kertawijaya atau Brawijaya dari 1447 sampai 1451. Yang keenam ada Raja Sawardhana atau Brawijaya II dari 1451 sampai 1453. Yang kesembilan ada Purwawesasa atau Girishawardhana atau Brawijaya III dari 1459 sampai 1466. Yang ke-10 ada Bripanda Salas atau Suraprabawa atau Brawijaya IV dari 1466 sampai 1468. Yang ke-11 ada Bire Kertabumi atau Brawijaya V dari 1468 sampai 1478. Yang ke-12 ada
Girindrawardhana atau Brawijaya 6 dari 1478 sampai 1489. Peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Yang pertama, Kitab Negara Kertagama merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit yang berbentuk sastra. Negara Kertagama ditulis oleh Empu Prapanca yang diselesaikan ketika usianya sudah senja di sebuah lereng gunung di desa Kamalasana. Kitab ini berisi sejarah Majapahit, nama raja, dan wilayah kekuasaan kerajaan. Yang kedua, Kitab Sutasoma merupakan peninggalan berbentuk sastra yang dibuat oleh Empu Tantular yang ditulis menggunakan bahasa Jawa kuno dengan aksara Bali. Yang ketiga, Candi Panataran terletak di Desa Panataran, Kecamatan Legok, Kabupaten Blitar. Di halaman Candi Panataran ditemukan prasasti Palah yang berisi soal kitab Hayam Wuruk di Jawa Timur. Yang keempat, ada Candi Tikus. Ditemukan oleh Bupati Mojokerto, Raden Ajeng Kromojoyo pada tahun 1914. Candi Tikus ini merupakan peninggalan Majapahit pada masa Hayam Wuruk. Diperkirakan dulunya digunakan sebagai tempat mandi para raja dan upacara tertentu. Yang kelima, ada Candi Jabung yang berada di Probolinggo, Jawa Timur. Bangunan tersebut dulunya pernah dikunjungi oleh Hayam Wuruk dan juga merupakan tempat pemakaman dari seorang keluarga raja yang bernama Bragundal. Yang keenam, Prasasti Prapanca Sarapura ditemukan di Surabaya yang berisi tentang Gajah Mada, Hayam Wuruk, dan Aditya Warman. Yang ketujuh, Prasasti Waringin Pitu ditemukan di Kabupaten Mojokerto pada tahun 1447 Masehi, berisi tentang Gajah Mada, Hayam Wuruk, dan Aditya Warman. Selanjutnya ada penyebab keruntuhan dari Kerajaan Majapahit. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit mulai mengalami kemunduran. Salah satu penyebab runtuhnya Kerajaan Majapahit adalah konflik internal dan perebutan tahta antara Brewirabumi atau anak selir Hayam Wuruk dan Wikramawardhana atau menantu Hayam Wuruk. Kerajaan Majapahit pun runtuh pada tahun 1527.